Untuk lahan marin memiliki berbagai macam. Untuk permukaan bumi yang terbentuk oleh proses-proses geologis yang berkaitan dengan laut dan samudra, proses-proses ini bisa berupa abrasi, pengikisan oleh gelombang, sedimentasi, pengendapan material, dan gerakan tektonik. Beberapa contoh bentuk lahan marin yang umum. Yang pertama, ada pantai. Pantai ialah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Bentuknya sangat beragam, tergantung pada jenis batuan penyusun, kekuatan gelombang, dan aktivitas pasang surut. Pantai ini terbagi dalam beberapa sub. Yang pertama ialah pantai berpasir. Terbentuk dari hasil pengendapan material pasir oleh gelombang. Yang kedua, pantai berbatu. Terbentuk dari batuan keras yang tahan terhadap abrasi gelombang. Yang ketiga, pantai delta. Terbentuk dari pengendapan material oleh sungai yang bermuara di laut. Selanjutnya ada tanjung. Tanjung adalah tonjolan daratan yang menjorok ke arah laut. Lalu ada teluk, lekukan pada garis pantai yang masuk ke daratan. Selanjutnya ada gugusan pulau, sekelompok pulau yang terletak berdekatan. Terumbu karang, ekosistem laut yang dibangun oleh organisme karang. Lagun, perairan yang terpisah dari laut oleh gosong atau barrier reef. Proses pembentukan bentuk lahan marin. Yang pertama ada abrasi. Gelombang laut mengikis batuan pantai sehingga membentuk tebing curam, gua laut, dan arch. Kedua, sedimentasi. Material hasil abrasi dan material lain yang dibawa oleh sungai diendapkan di pantai membentuk berbagai bentuk lahan seperti delta, tombolo, dan beach ridge. Ketiga, gerakan tektonik. Pergerakan lempeng tektonik dapat membentuk pulau-pulau vulkanik, palung laut, dan mid-ocean ridge. Faktor yang mempengaruhi bentuk lahan marin. Pertama, jenis batuan. Batuan yang keras lebih tahan terhadap abrasi dibandingkan batuan yang lunak. Kedua, kuatnya gelombang. Semakin kuat gelombang, semakin besar daya kikisnya. Ketiga, pasang surut. Perbedaan tinggi antara air pasang dan surut mempengaruhi proses abrasi dan sedimentasi. Keempat, arus laut. Arus laut membawa sedimen dan mempengaruhi pola pengendapan. 5. Aktivitas organisme. Organisme seperti karang dan moluska dapat membentuk struktur batuan kapur yang membentuk terumbu karang. Jika kita membagi bentuk lahan marin berdasarkan proses pembentukannya, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu satu, bentuk lahan marin asal erosi. Bentuk lahan ini terbentuk akibat proses pengikisan oleh gelombang laut atau abrasi. Beberapa contoh sub-sub bentuk lahan asal erosi antara lain. Yang pertama, cliff, yaitu tebing pantai. Tebing curam yang terbentuk akibat abrasi terus-menerus pada batuan pantai. Kemudian, cave, yaitu gua laut. Rongga atau lubang pada tebing pantai yang terbentuk akibat abrasi pada bagian yang lebih lemah dari batuan. Berikutnya, arch, yaitu lengkungan laut. Bentuk seperti jembatan alami yang terbentuk ketika bagian atas gua laut runtuh. Yang terakhir, stek, yaitu tumpukan batu. Bagian dari daratan yang terisolasi akibat abrasi pada bagian dasarnya. 2. Bentuk lahan marin asal sedimentasi. Bentuk lahan ini terbentuk akibat pengendapan material hasil erosi oleh gelombang laut atau material yang dibawa oleh sungai. Beberapa contoh sub-sub bentuk lahan asal sedimentasi antara lain. Yang pertama, beak, yaitu pantai. Tumpukan sedimen nepas pasir kerikil di sepanjang garis pantai.
Kedua, spit, Tanjung Pasir, timbulan pasir yang memanjang dari daratan ke arah laut. Ketiga, bar, yaitu gosong, timbulan pasir yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan memisahkan laguna dengan laut lepas. Keempat, tombolo, yaitu daratan sambung, timbulan pasir yang menghubungkan pulau dengan daratan. Keempat, delta, endapan sungai di muara yang berbentuk segitiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sub-sub bentuk lahan marin, yaitu yang pertama, energi gelombang. Semakin besar energi gelombang, semakin kuat daya erosi dan sedimentasinya. Dua, jenis batuan. Batuan yang keras lebih tahan terhadap erosi dibandingkan batuan yang lunak. Tiga, pasang surut. Perbedaan tinggi antara air pasang dan surut mempengaruhi intensitas proses abrasi dan sedimentasi. Empat, arus laut. Arus laut membawa sedimen dan mempengaruhi pola pengendapan. 5. Suplai sedimen. Ketersediaan sedimen dari daratan atau hasil erosi batuan pantai akan mempengaruhi pembentukan bentuk lahan sedimentasi. Atol merupakan